Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novita Pratiwi dari kelas 2C PGMI, mata kuliah Sejarah Ilmu dan Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ibu Kartini SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan materi, hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Namun saya akan membahas lebih rinci terkait submateri yang sudah dibagi, yang mana saya sendiri mendapat submateri yaitu yang pertama, tujuan pendidikan dalam Islam, dan yang kedua, sumber dan dasar pendidikan Islam. A. Tujuan pendidikan Islam. Dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam, pada umumnya para pakar atau ulama berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Khaldun yang dikutip Ramayulis 1994-25 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam ada dua, yaitu A. Tujuan keagamaan. Maksudnya ialah beramal untuk akhirat sehingga ia menemui Tuhannya dan telah menemukan hak-hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. B. Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan Islam bertugas mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sejalan dengan tuntunan kemajuan atau modernisasi kehidupan masyarakat akibat pengaruh kebudayaan yang meningkat. Pendidikan Islam memberikan kelenturan, fleksibilitas, pengembangan nilai-nilai dalam ruang lingkup konfigurasinya. Dengan demikian, pendidikan Islam bertujuan di samping menginternalisasikan, menanamkan dalam pribadi nilai-nilai Islam, juga mengembangkan anak didik agar mampu melakukan pengamalan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu Tuhan. Hal ini berarti pendidikan Islam secara optimal harus mampu mendidik anak didik agar memiliki kedewasaan dan kematangan dalam beriman, bertakwa, dan mengamalkan hasil pendidikan yang diperoleh sehingga menjadi pemikir yang sekaligus pengamal ajaran Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kerja sama otak, penalaran, perasaan, dan indera. Tujuan terakhir dari pendidikan Islam adalah terletak pada realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Ada juga beberapa pendapat lain menurut para ahli, yaitu menurut Muhammad Arifin 1994-41, tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Menurut Abdul Fattah Jalal 1990-22, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan manusia yang abid yang menghambakan dirinya kepada Allah,
yaitu terbentuknya manusia yang sempurna yang beribadah kepada Allah. Menurut Ahmad Tafsir 1994-50, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang beribadah kepada Allah, memiliki kesehatan jasmani, kuat secara mental, akalnya cerdas dan pandai, serta kalbunya penuh iman kepada Allah. B. Sumber dan dasar pendidikan Islam. Agar pendidikan dapat melaksanakan fungsinya sebagai agent of culture dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri, maka perlu acuan pokok yang mendasarinya. Acuan yang menjadi bagi pendidikan adalah nilai yang tertinggi dari pandangan hidup suatu masyarakat di mana pendidikan itu dilaksanakan. Secara eksplisit, sumber dan dasar pendidikan Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok pendidikan Islam dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri, seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 64 yang artinya, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka perselisihan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Quran Surah An-Nahl ayat 64. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki perbendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat manusia. Ia merupakan sumber terlengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan, sosial, moral, akhlak, maupun spiritual, kerohanian, serta material, kejasmanian, dan alam semesta. Bila ditinjau dari proses turunnya yang berangsur-angsur dan sesuai dengan berbagai peristiwa yang melatar belakangi turunnya, merupakan proses pendidikan yang ditunjukkan Allah kepada manusia. Dengan proses tersebut memberikan nuansa baru bagi manusia untuk dilaksanakan proses secara terencana dan berkesinambungan. Layaknya proses turunnya Al-Quran disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tingkat kemampuan peserta didiknya. 2. Hadis as-sunnah. Secara sederhana, hadis merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi SAW dalam perjalanan kehidupannya dalam melaksanakan dakwah Islam. Contoh yang diberikan beliau dapat dibagi 3 bagian. Pertama, hadis qauliyah, yaitu yang berisikan ucapan, pernyataan, dan persetujuan Nabi. Kedua, hadis fi'liyah, yaitu yang berisi tindakan atau perbuatan yang pernah dilakukan Nabi. Ketiga, hadis takririyah, yaitu yang merupakan persetujuan Nabi atas tindakan dan peristiwa yang terjadi. 3. Ijtihad. Dalam dunia pendidikan, sumbangan ijtihad ikut secara aktif menata sistem pendidikan yang dialogis, cukup besar peranan dan pengaruhnya. Umpamanya, dalam menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dari hasil ijtihad ini, lahir peranan perundang-undangan yang biasa disebut dengan yuridis formal, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia. Adapun dasar dari segi yuridis formal tersebut ada 3 macam, yakni A. Dasar ideal, B. Dasar struktural atau konstitusional, C. Dasar operasional, D. Dasar yang lain SKB 3 Menteri. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.